warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nafisa. Saya Adi Sujananda Pujana. Kami dari Otorikut 2015 akan mempraktekkan hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Jadi di sini kami akan menggunakan 5 alat. Pertama ada recorder, kemudian ada snorkeling, ada alas kaca, potong kaca, dan juga lidah. Dan selangatnya. Pertama, di sini kami akan menggunakan pipa organa yang terbuka. Alat yang kami gunakan di sini adalah recorder, yang nantinya akan kami lakukan 3 pelakuan, di mana di sini juga ada terdapat variabel. Yang pertama variabelnya adalah banyaknya lubang yang akan dibuka, yang nantinya akan berpengaruh pada panjang gelombangnya. Kemudian yang kedua ada variabel kontrolnya, yaitu alat yang kami gunakan sendiri yaitu recorder. Dan kemudian untuk variabel peningkatnya adalah frekuensi yang akan dihasilkan oleh recordernya. Kemudian pelakuan yang akan kami lakukan pertama adalah di mana kami akan menutup semua lubang dari recordernya. Kemudian untuk yang kedua, di sini kami akan membuka salah satu lubang pada recordernya. Dan untuk yang ketiga, dengan membuka 2 lubang dari recorder. Sehingga dari percobaan yang telah kami lakukan tadi, dapat diketahui bahwa ketika semua lubang dari recordernya ini dibuka, maka frekuensinya ini akan lebih besar daripada ketika lubangnya itu ditutup. Hal ini dikarenakan ketika recorder ini ditutup, udara yang di dalam recorder itu akan mengakibatkan bergetar di dalam pipa organanya dan menyebabkan panjang gelombangnya itu semakin besar dan frekuensinya itu akan semakin rendah. Selanjutnya adalah pada pipa organa tertutup yang alatnya adalah seruling. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel terkontrolnya adalah seruling ini sendiri, variabel bebasnya adalah jumlah lubang yang terbuka, dan variabel terikatnya adalah frekuensi. Di sini dilakukan 3 kali perlakuan, yaitu semua lubang pada seruling ditutup, yang kedua adalah 1 lubang pada seruling dibuka, dan yang terakhir adalah 2 lubang pada seruling dibuka. Dari percobaan tadi dapat diketahui bahwa frekuensi pada seruling yang ditutup semua lubangnya itu lebih tinggi daripada frekuensi pada seruling yang dibuka. Hal itu dikarenakan getaran udara pada seruling itu lebih banyak pada saat terbuka, sehingga lambdanya semakin kecil dan frekuensinya. Percobaan kali ini adalah percobaan menggunakan gelas, di mana terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas adalah volume air di dalam gelas, variabel kontrolnya yaitu gelas atau alatnya, dan variabel terikatnya adalah frekuensi. Di sini perlakuan juga dilakukan dengan 3 kali perlakuan, yaitu dengan volume kurang dari setengah gelas, terus volume airnya setengah gelas, dan 3/4 gelas. Langsung saja untuk yang kurang dari setengah gelas. Perlakuan kedua adalah gelas yang telah diisi air setengah gelasnya.
Dan perlakuan ketiga adalah gelas yang telah diisi air 3/4 dari volumenya. Dari ketiga perlakuan ini tadi dapat diketahui bahwa frekuensi dari ketiga ini tadi adalah lebih besar yang ini. Ini berarti menandakan bahwa semakin banyak volume airnya, maka yang bergetar itu juga semakin banyak pula. Yang bergetar di sini adalah gelas dan juga air di dalam gelas. Sedangkan yang semakin banyak getarannya atau semakin banyak gelas dan air yang bergetar menyebabkan lambda atau panjang gelombangnya juga semakin besar dan menyebabkan frekuensinya menjadi semakin kecil, sehingga yang memiliki volume air lebih sedikit atau lambda yang lebih kecil memiliki frekuensi yang lebih besar atau lebih tinggi. Percobaan selanjutnya adalah menggunakan botol. Di sini percobaan dilakukan dengan cara meniup botol dan juga memukul botol. Variabelnya di sini adalah botol kosong, botol yang setengah terisi, dan botol yang sedikit penuh. Langsung saja, untuk yang pertama adalah ditiup. Untuk botol kedua yang diisi setengah air. Botol ketiga yang airnya diisi hampir penuh. Dari percobaan tadi dapat diketahui bahwa frekuensi antara botol yang kosong dengan botol yang ada airnya sedikit penuh itu lebih tinggi frekuensinya yang ada airnya. Hal ini dikarenakan udara yang bergetar di dalam botol di sini adalah sedikit, sehingga panjang gelombangnya juga sedikit atau kecil, sehingga frekuensinya menjadi tinggi. Sedangkan botol yang kosong ini yang bergetar di udara, ini panjang gelombangnya panjang, sehingga frekuensinya menjadi rendah. Untuk percobaan selanjutnya adalah botol dipukul. Untuk botol yang dipukul frekuensinya lebih tinggi yang botol kosong. Hal ini karena yang bergetar ini kan botol dan juga air, sedangkan kalau yang di sini hanya botol saja, sehingga panjang gelombangnya lebih kecil dan frekuensinya menjadi lebih tinggi. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan gelombang yang terjadi pada dawai. Jadi kami di sini menggunakan alat gitar. Jadi di sini nanti ada tiga variabel. Yang pertama variabel bass yang adalah panjang dawai yang akan ditekan. Kemudian variabel kontrolnya adalah dawai gitar ini sendiri. Terus untuk variabel yang terikat yaitu frekuensi yang akan dihasilkan. Jadi nanti di sini kami akan memperlakukan ada 4 perlakuan yang nanti kita akan geser panjangnya di senarnya. Mungkin kita langsung aja. Di sini untuk L yang paling panjang. Dan kita geser semakin dekat. Ya, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan semakin pendek dawai yang ditekan, maka frekuensinya itu akan semakin tinggi. Dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.